Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Hono dalam belajar kimia karbon. Pada saat ini kita akan membahas senyawa turunan dari alkana. Senyawa alkana ini merupakan senyawa yang jenuh ikatannya semuanya adalah tunggal. Jadi semuanya adalah ikatannya adalah tunggal. Tunggal. Jadi ini nanti kalau kita berbicara tentang turunan alkana, maka nanti salah satu hidrogen nanti akan diganti, ya, diganti dengan sesuatu. Sesuatu itu nanti namanya adalah sebagai gugus fungsi, ya. Jadi gugus fungsi. Jadi nanti senyawa alkana ini nanti akan jadi senyawa turunan alkana. Turunan alkana. Senyawa turunan alkana nanti ada gugus fungsi, gitu ya. Sebelum melanjutkan tentang gugus fungsi, saya ingatkan kembali kalau C-nya 1 adalah met, C2 adalah etana, C3 adalah prop, ya. C4 adalah butana, ya. Butana. C-nya 5 adalah pentana. C-nya 6 ini adalah heksa. C-nya 7 adalah heptana. C-nya 8 adalah oktana. C-nya 9 dikenal adalah nanti nonana. C-nya 10 adalah dekana. Ya. Kita lengkapi sekalian semuanya. Heksana, heptana, pentana, propana, etana, dan yang pertama tadi adalah metana. Ini harus hafal, ya. Baik. Untuk gugus fungsi, jadi gugus fungsi, kita mulai gugus fungsi. Ini adalah misalnya gugus fungsinya adalah OH, ini adalah gugus fungsi alkohol. Gugus fungsi alkohol. Berarti kalau ada C-nya tadi 4, C-nya 4, kita ganti, ya ini salah satu hidrogen dengan OH. Kalau diganti OH, apa namanya? Ini adalah sebagai alkohol. Karena C-nya 4, namanya adalah butanol, ya. Namanya adalah butanol. Ada alkohol, ada ether. Kalau ether tuh begini nih. Jadi oksigen karena punya dua tangan, ya, golongan 6A, ini ether, C-nya 4. Salah satunya adalah dikasih ya. Ini adalah sebagai ether. Ini gugus ether, ya. Ini adalah termasuk nanti secara umum namanya adalah gugus alkoksi. Apa? Alkoksi. Jadi kalau ada OH adalah senyawa alkanol, ini alkanol, ini. Kalau ini nanti yang terpanjang ini sebagai induknya, yang OC ini adalah sebagai gugus fungsinya nanti adalah metoksi propana namanya nanti kalau nama detailnya. Untuk penamaan nanti, ya. Baik, untuk gugus fungsi sekali lagi adalah suatu gugus yang menggantikan salah satu hidrogen pada alkana, gitu ya. Lanjut, gugus fungsi yang lain. Oke, alkohol. Ini alkohol sudah tadi, kemudian ether. Jadi yang kedua tadi adalah ether. Kemudian yang ketiga. Jadi ketiga kalau jadi C-nya 4 biar sama. Untuk ini ya. Oke.
Kalau sebagai ether, ya, sebagai ether tadi ada O ini yang mengapit CC ya. Kalau gugus fungsi aldehid ini pada ujung ya, pada ujung ya, pada ujung. Jadi salah satu tangan digantikan oleh suatu gugus. Ini namanya adalah aldehid. Ini namanya adalah, kalau ini adalah alkanal, karena C-nya 4 ini namanya adalah butanal. Apa namanya? Butanal. Oke ya. Kemudian ada alkanal, ada alkanon. Kalau alkanon ini ya, jadi oke, ini gugus keton berada di tengah. Ini kayak gini nih, nanti namanya adalah butanon. Apa namanya? Butanon ya. Tepatnya nanti adalah 2 butanon karena nomor 2. Gugus berikutnya adalah asam karboksilat. Asam karboksilat. Misalnya C-nya 3. Berikutnya nanti ada, ini adalah gugus karboksilat. Nah, C-nya 4 namanya adalah asam butanoat. Nah, ya. Jadi selalu ngikut, C-nya 4 buta, C-nya 3 propa. Oke. Kemudian nanti ada ester. Kalau ester tuh kayak begini nih strukturnya. Jadi ya tinggal diganti aja, misalnya nih. Oke. Ya, ini OC misalnya. Ini adalah R. Jadi C itu adalah R. Yang ini adalah termasuk gugus ester. Jadi ya, tapi sebenarnya ininya ini ada COO dengan R ini yang nanti adalah termasuk ester ya. Kemudian yang terakhir, sebenarnya untuk gugus fungsi banyak ya. Jadi untuk sementara nanti sambil mungkin perluasan di soal atau yang lain nanti gugus fungsi, tapi ini dulu yang kita bahas ya. Jadi kalau X, jadi X ini adalah halida. Apa? Halida. Oke ya. Ini adalah termasuk yang ngikat unsur-unsur halogen. Ya, itu adalah halida. Ya, ada yang tanyakan? Jadi turunan alkana ini adalah sekali lagi salah satu ikatan yang mengikat C itu adalah digantikan oleh suatu gugus fungsi. Ada suatu gugus fungsi. Gitu ya. Baik, lanjutkan. Kita akan bahas ini ya, kita akan bahas detail. Tadi ada alkohol, ada ether. Baik, kita akan melihat ini tentang isomer. Nah, isomer. Kalau dulu waktu kelas 11 yang namanya isomer adalah isomer itu apa sih? Isomer adalah nanti rumus molekul ya, rumus molekulnya sama tetapi berbeda strukturnya. Jadi tetapi berbeda strukturnya. Ya, strukturnya. Baik, ini mengingat kembali isomer. Sekarang CnH2n plus 2O ini adalah rumus umum dari ini alkohol dan ether ya. Jadi alkohol dan ether. Baik. Sekarang jadi alkohol ether. Ini CnH2n plus 2. Oke. Jadi alkohol sama ether ini sahabat. Rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda. Ya. Baik. Jadi kalau ini
Nah, ini alkohol tadi kan ada OH. Kalau eter O. Nah, gitu kan? Oke ya. Kalau alkohol OH, kalau eter adalah O. Yang di sini yang nggak kelihatan ini adalah R. R alkil. Yang nggak kelihatan ini adalah R. Ini adalah R. Oke ya. Baik. Jadi bedakan alkohol ini adalah gugus OH. Kalau yang di sini adalah gugus OO. Oke. Kita ambil contoh. Kalau N-nya misalnya N-nya 3, udah N-nya 3. Berarti yang ini akan kita ganti namanya adalah ini C3H 2 kali 3 adalah 6 tambah 2 berarti C3H8O ya. Baik, C3H8O sebagai alkohol dulu. Oke, kita alkohol dulu. Oke, gini. Baik. Gini kan? Jadi ada gugus OH-nya. Yang ini adalah alkilnya. Yang lain tinggal melengkapi. Oke, hidrogennya kita lengkapi, ini 2, ini 2, ini 3. Kita hitung 3 2 2 1. Hidrogennya 8, C-nya ada 3, oksigennya 1. Betul ya? Ini adalah alkohol. Kemudian yang sebagai eter, C O, wah, C-nya ada 3. Ya, C-nya ada 3 berarti sini yang kanan 2 misalnya, yang kiri 1. Ini apa ini namanya? CH3 ya. Ini CH2, ini CH3. Oke ya. Begini nih. Ini adalah yang satu alkohol, yang satu eter. Baik. Rumus molekulnya sama. Rumus molekulnya sama. Tapi gugus fungsinya berbeda. Gugus fungsinya berbeda. Ini nanti namanya adalah antara kiri dan kanan. Ini namanya adalah isomer gugus fungsi. Apa namanya? Jadi antara alkohol sama eter namanya adalah isomer gugus fungsi. Ya, isomer gugus fungsi. Baik. Oke, jelas ya. Sekarang akan kita detailkan lagi. Oke, kita akan detailkan lagi sini. Ya. Baik. OH, ya ini OH. Ini bisa juga kan pindah ke sini ya. Kita ngomong tentang alkohol. C, kemudian OH pindah ke sini nih. Kan bisa juga ya. Ini nih. Antara struktur 1 sama 2 ini isomer apa namanya? Gini nih. Ya, ini nanti namanya adalah isomer posisi. Ya, ini nanti namanya adalah antara struktur 1 sama 2 ya adalah isomer posisi. Oke ya. Baik, ini agak kita ringkas saja pembelajarannya. Sambil kita kasih nama. OH-nya pada nomor 1. Ini 1, 2, 3. Gugus fungsi harus mendapatkan nomor prioritas. Sehingga untuk struktur ini nanti namanya adalah 1 propanol. 1 propanol. Kemudian yang 2, ini 1, 2, 3. Sehingga namanya adalah 2 propanol. Oke ya. Nanti isomer yang lain namanya ada isomer rangka. Oke, sambil jalan nanti akan kita akan ketemu isomer rangka kayak apa bedanya sama isomer posisi. Baik. Sekarang yang sebelah kanan. Ya. Kalau sekalian kita ngasih nama untuk senyawa eter,
jadi senyawa eter. Ini untuk penamaan UPEC-nya, nama internasionalnya, cari rantai yang terpanjang. Yang terpanjang, oh yang ini. Ini adalah sebagai induk. Jadi sebagai apa? Induk. Kemudian yang ini adalah sebagai substituennya atau cabangnya, gitu ya. Penomorannya dari mana? Ini harus mendapat nomor yang terkecil, berarti di mendapat nomor yang terkecil. Berarti ini 1, ini 2. Kan itu namanya apa ini? Ya, ini namanya adalah 1 metoksi etana. Ini adalah nanti nama UPEX. Oke, ya. Ada nama yang kedua, namanya ada nama lazim. Nama lazim ini kiri kanan disebut metil etil. Jadi ini kan yang kiri metil, yang kanan etil, tapi buku belum menunjukkan mana yang lebih dulu, masih sembarang. Ini adalah namanya adalah metil etil ether, ya. Metil etil ether. Boleh etil metil ether juga boleh. Oh, etil metil ether. Jadi kiri kanan alkilnya disebut, ya. Di nama lazim itu adalah nama keseharian. Nama keseharian. Oke. Di sini terlihat, tidak tahu isomer gugus fungsi. Kalian tahu ya. Dan ada isomer posisi. Kita lihat. Oke, baik, kita lanjutkan. Kalau CnH2NO. CnH2NO ini adalah miliknya, di miliknya nanti yang sebelah kiri ini adalah aldehid. Kemudian yang nanti sebelah kanan ini adalah sebagai keton, ya, sebagai keton. Oke, baik. Aldehid, gugus aldehid tadi kayak apa tadi? Aldehid adalah, ya, ini ya CO, gugus karbonil tapi ngikatnya H sama nanti C yang lain. Kalau keton adalah C karbonil, ngikatnya nanti adalah ada R yang lain, ya. Oke, R yang lain. Kita kasih warna. Ini yang lain. Ini nanti adalah, oke, warna yang lain. Warna yang lain. Oke, kita kasih warna yang lain. Ini adalah R. Ini misalnya R aksen. Di sini adalah R. R itu adalah alkil. Jadi alkil. Dia adalah alkil. Baik, sekarang akan kita lihat. Jadi akan kita lihat ini. Kita ganti N-nya, ya. CnH2NO. Ini kalau enggak aldehid keton. Kita ambil contoh misalnya N-nya coba 4. Berarti adalah C4H8O. Coba C4H8O itu kalau tentang perdalam lagi. Strukturnya yang mungkin tuh kayak apa ya? C4H8O. Sebagai aldehid. Kita tulis dulu aldehidnya. Aldehid yang gini nih. Berarti C sebelah sini ada C, ya. Oh, satu lagi C. Itu kan? Ini lengkap sekalian. Ini adalah H2.
ini H2, ini H3. Gitu ya. Coba kalau ngomong-ngomong tentang isomer, langsung teringat strukturnya yang beda-beda lagi kayak apa. Kalau aldehid dipindah di tengah bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Ini tengah nggak bisa. Ini hanya di pinggir ya. Yang bisa hanya iniannya, strukturnya nih yang dipindah. Oke ya. Jadi yang lain misalnya ini ya. Oke. Yang ujung saya pindah ke sini ya. Ujung saya pindah ke sampingnya ini akan jadi ini. Oke ya, ini kita lengkapi hidrogennya. Nah, ini ya. Ya, baik. Ini adalah struktur yang kedua. Struktur yang lain ada lagi nggak? Oh, nggak ada ya. Oke teman-teman semuanya, C4H8O sebagai aldehid. Sekarang namanya apa Pak untuk aldehid? Ya, kita kasih nama. Kita kasih nama. Jadi ini. Jadi aldehid. Jadi aldehid ini sebagai ciri khas ya, sebagai ciri khas. Ini berarti namanya adalah nanti pakai al. Jadi kalau aldehid itu nama umumnya nanti adalah alkanal. Ya. Kalau keton namanya umum nanti adalah alkanon. Nah, jadi namanya adalah ini, tergantung jumlah C-nya. Sekarang kita kasih nama untuk ini. Karena ini rantainya lurus, untuk yang atas ini namanya adalah butana. Apa namanya? Butana. Untuk yang kedua, 1, 2, 3. Ya, jadi 1, 2, 3. Ini adalah gugus metil, masih ingat ya? Ini gugus metil. Ya, gugus metil sehingga namanya adalah 2 metil propanal. 2 metil propanal. Induknya adalah yang ini ya. Jadi induknya adalah yang itu. Si warna yang lain induknya ya. Induknya adalah yang ini ya. Yang memanjang ini adalah induknya ya. Baik, kita lanjutkan. Yang sebelah kanan kita lihat. Yang sebelah kanan keton. C-nya 4. Kita gambar struktur kayak apa ya? Oke. C coba kita taruh di sini. Berarti C-nya ada 2 lagi. 2 lagi. Ini apa ini? H3. Ini enggak ada ya. Ini enggak ada karena tangannya kan sudah 4 ya. C sini adalah H2, ini H3. Coba kalau ini pindah ke sini, apakah namanya sama enggak? Pindah, ini CH2, CO, CH3 ya. Oh, akan sama. Ya, makanya namanya karena sama ini nanti terhitungnya jumlah isomer ini salah satu aja ya, karena sama enggak dianggap ya. Oke, sekarang namanya. Jadi namanya apa untuk struktur yang ini yang kita kasih penomoran gugus keton harus mendapat nomor yang terkecil 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan kan nomor 3, enggak betul ya. Kemudian kalau yang ini 1, 2, 3, 4. Namanya kan masih sama ini, makanya ditulis salah satu aja. Namanya adalah 2 butanon. 2 butanon. 2 butanon.
Oke, coba perhatikan. Jadi perhatikan, kita lihat untuk struktur pada butanal sama 2-metil propanal. Kira-kira dari kedua ini tuh ada isomer apa? Ingat waktu kelas 11 dulu. Untuk 1 dan 2 ini adalah isomer apa? Ini adalah isomer rangka. Apa namanya? Isomer rangka. Kemudian kalau yang ini tadi aldehid sama keton, ini adalah keduanya adalah isomer gugus fungsi. Rumus molekul persis sama, tapi yang satu sebagai aldehid, yang satu sebagai keton. Jelas ya? Jadi ini sudah kita kenal, ini ada gugus fungsi dan yang satu adalah isomer rangka. Tadi depan tadi ada juga isomer posisi. Baik, kalau pada butanon isomer rangkanya kebetulan ini ya, C-nya kurang, jadi strukturnya ya udah ini aja dan gitu ya. Baik, isomernya satu aja itu. Kita lanjutkan berikutnya. CnH2NO2. CnH2NO2. Ini yang satu sebagai asam karboksilat nanti ya, karboksilat. Yang satu nanti sini adalah sebagai ester. Oke ya. Baik. Sekali lagi ini ke sini nanti adalah isomer gugus fungsi. Rumus molekul sama tapi gugus fungsinya berbeda. Coba kita N-nya kita tambah. Misalnya C5 berarti H10O2. Strukturnya apa saja? Kita lihat. Karboksilat, oh kita ingat gugus fungsinya dulu ya, belum jauh. Ini sama, jadi sama. Nah, gini dulu. Ini juga sama. Oke. Kalau karboksilat yang di sini adalah ngikatnya hidrogen, yang ester ngikatnya adalah suatu alkil, ya suatu alkil. C5H10O2. Kita akan buat strukturnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ujungnya kita kasih ini gugus fungsinya ya. Kita lengkapi. Ini hidrogen, punya tangan C harus 4 semua. Oke. Asam karboksilat. Sekarang kita rangkanya bisa kita ubah, tapi kalau posisinya ini nggak bisa. Yang kita ubah-ubah adalah rangkanya ya. Baik, kalau ini pindah ke sini, jadi akan jadi nanti C. Oke, pindah ke sini. Ini akan jadi begini ya. Oke. Kalau ini pindah ke sini lagi, bisa? Oh, bisa. Jadi akan jadi C. Ini ujungnya ya. Ujungnya ini. Kemudian mengandung 2 cabang. Ya, ini yang satu ke atas, satu ke bawah. Oke ya. Tinggal dilengkapi hidrogennya. 1, 2, 3. Harus di luar kepala. Ini berapa? 3. Nah, ini sudah cukup. Ini ya. Baik. Asam. Jadi asam karboksilat. C-nya 5. Bisa macam-macam kayak gini nih. 1, 2, 3. Ini nanti namanya adalah isomer apa ini? Posisi atau rangka? Rangka, betul ya. Isomer
rangka. Kalau posisinya sama semua ya. C pada ujung semua. Baik, sekarang kita kasih nama. Ya, kita kasih nama. Jadi kita kasih nama. Yang pertama ini namanya apa? Gugus fungsi harus nomor terkecil. Ini gitu kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada cabang, langsung ini adalah namanya asam 5. Oh, 5 itu adalah P. Asam pentanoat. Ya. Apa? Asam pentanoat. Jadi asam pentanoat. Sekarang yang kedua. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. Induknya butanoat ya. Berarti namanya adalah kasih awalan asam dulu. Asam 2 metil butanoat. Asam 2 metil butanoat. Kemudian yang ini. Oke. 1, 2, 3. Jadi metilnya ada atas sama bawah. Berarti asam 2,2 di metil, C-nya 3. Berarti propanoat. Oke, gitu ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Enggak ada ya. Baik, cara membuat struktur kayak gitu itu. Sekarang coba kita lihat pandangan kita yang ke kanan. Kita pandangan mata ke kanan sebagai ester. C-nya 5, H10O-nya 2. Kita lihat sini nih. Ya, 1, 2. Ya, misalnya ini dari pertama langsung kita kasih ini. Ya. Oke, C-nya masih berapa lagi? C-nya berapa lagi? Nih. Ini jangan lupa ini ada ininya ya. 1, 2, 3. Masih mungkin kan ya? Oh ya, Pak, kalau ini taruh di pertama, Pak. Boleh nggak? Ini 1 kayak gini nih. Kemudian O, berarti C-nya ada. Oh, ya, ada ini ya. Ini berarti ini ada hidrogen. Kemudian yang ini bisa diubah-ubah. Ya, bisa diubah-ubah letaknya. Ya, letaknya ini pindah di sini. Bisa ya? Jadi akan jadi A, C, O, O, C. Nah, ini ada cabang di sini nih. C, C ya. Baik. Ini apa namanya isomer yang mungkin dan nanti masih ada nih. Jadi masih ada ya, ada lagi ya yang memungkinkan. Ini dipindah sini juga bisa. Baik. Namun karena tempatnya ini sudah enggak ada ya. Ini kita beresi dulu aja. Ayo kita lengkapi hidrogennya. 3, 2, 2, 3. 3, 2 hidrogen sini, hidrogen, hidrogen ya. Yang sini udah lengkap semuanya. Baik. Sekarang cara ngasih nama. Jadi cara ngasih nama. Jadi cara ngasih nama itu oke, saya tulis duluan aja yang ini ya. Yang umum aja. Untuk yang ether, maaf ester ya. Prioritasnya untuk penamaan untuk ester. Jadi nanti ini dulu. Jadi ini yang pertama pada alkil yang terikat pada O, baru yang gugus alkanoatnya adalah yang nomor
2. Sehingga ini namanya adalah, jadi 1, 2 ya. Ini adalah alkil, alkanoat. Ya, tergantung jumlah C-nya. Ya, tergantung dari jumlah C-nya. Sekarang, jadi kalau ada C-nya ini 3, kita kasih nama. C-nya kalau 3 ini apa namanya? Adalah propil. Sekarang kalau yang ini alkanoat, C-nya 2. Ya, C-nya 2 ya eta. Ini adalah etanoat. Sehingga kalau digabung namanya adalah propil etanoat. Jadi kalau digabung ini adalah yang pertama, ini adalah propil etanoat. Oke ya. Nih, 1. Sekarang yang kedua. Ya mudah. Alkilnya ini C-nya 4. Apa namanya? Butil. Baik, butil. Yang ini kalau C-nya 1, metanoat. Nah, ini ya. Yang ini adalah sebagai metanoat. Sehingga namanya adalah sini butil metanoat. Oke, yang terakhir. C-nya 4 tapi kayak gini nih. Ingat dulu ya. Ini namanya adalah sekunder butil. Kalau yang ini sama seperti atasnya, ini adalah metanoat. Sehingga namanya adalah sekunder butil metanoat. Baik. Ini sampai di sini ada yang ditanyakan? Biasanya gugus fungsi yang sudah kita bahas. Ini ada banyak sebenarnya. Tapi yang kita bahas ini sudah ada 6. Alkohol sama eter, aldehid sama keton, dan asam karboksilat dengan ester. Moga-moga bisa nambahi pemahaman. Kita cukupkan sekian. Kita bahas pada bagian yang kedua pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.